Hello guys and welcome back to my YouTube channel. Gimana kabar kalian? Semoga semuanya sehat-sehat ya. Di video kali ini kita akan bahas soal-soal tes bahasa Inggris BUMN tahun 2023. BTW, ini soal asli dari teman-teman yang subscribe aku loh, hehe. Nah, mudah-mudahan video kali ini bisa bermanfaat untuk kalian yang mau tes bahasa Inggris BUMN tahun ini, yaitu tahun 2024. Disclaimer dulu, kalau di sini aku nggak merasa paling pintar atau paling jago ya. Di sini aku hanya mau sharing aja dan alhamdulillah kalau bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa untuk subscribe channel ini dan aktifkan lonceng pemberitahuannya supaya kalian bisa selalu mendapatkan kabar dari channel aku. Oke deh, let's get started. Yuk kita langsung aja ke soalnya, yaitu soal yang nomor 1. Although certain causes of parasomnias, such as those activated by neurological disorders, mental health conditions, or inheritance, are less likely to be prevented, others may be prevented by adhering to some of the same treatment strategies. Oke, di sini kita pilih ya mana yang salah, atau apakah A, B, C, atau D. Oke, seperti biasa aku kasih kalian waktu 5 detik untuk menjawab soal ini. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, ini gampang banget ya. Kira-kira jawabannya apa nih? Oke, jawabannya adalah yang B ya. Jawabannya adalah yang B. Tapi kira-kira kenapa nih yang B? Oke, kalau kita lihat ya, ini although certain causes ya, di sini nggak ada masalah apa-apa ya, certain causes atau beberapa penyebab gitu ya, jadi nggak masalah. Kemudian are less likely to be prevented juga di sini nggak ada masalah sama sekali ya. Dan others may be prevented juga nggak ada masalah sama sekali. Nah, di sini permasalahan adalah yang bagian B. Kenapa jawabannya bagian B? Karena kita lihat di sini ada kata activates. Kemudian ada kata by. Nah, don't forget ya, jangan lupa kalau ada kata by itu biasanya kebanyakan itu sebelumnya itu dia harusnya menggunakan verb 3 atau kalau ada by ini biasanya dia dalam bentuk pasif ya. Dimana bentukan pasif itu kan biasanya ada to be ditambah dengan verb 3 ditambah dengan by gitu ya. Nah, kita lihat di sini activates. Ini verb berapa ya kira-kira ya? Nah, ternyata activates di sini bukanlah verb 3. Jadi activate di sini dia bukan verb 3. Sedangkan activate di sini dia adalah verb 1. Jadi jawaban yang seharusnya adalah activated ya. Karena ini itu adalah pasif atau di kan. Kalau kita terjemahkan ya, walaupun beberapa penyebab dari parasomnias itu yang diantaranya adalah diaktifasi atau diaktifkan oleh gitu ya. Jadi bukan mengaktifkan oleh, tapi diaktifkan oleh. Maka jawaban yang tepat adalah yang B. Oke, yuk kita lanjut ke soal yang berikutnya. The tiniest Kuiper belt NTD. Oke, soal berikutnya aku kasih waktu kalian 5 detik untuk menjawab pertanyaan ini. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, kita lihat. The tiniest Kuiper belt NTD are called, which identified by NASA's New Horizons science team in 2014 with the aid of the Hubble Space Telescope is the furthest and most primitive entity ever investigated by a spacecraft. Oke, kita lihat the tiniest, dia yang paling kecil. Kuiper belt entity yang paling kecil. Ini kayaknya nggak ada masalah ya, yang B ya. Are with which identified by. Oke, nih jawabannya adalah yang B. Jawabannya adalah yang B ya, nih ya. Nah, ini salah. Kita lihat bahwa yang D, yang C. Coba kita yang C.
with the aid of. Ini nggak ada masalah ya, dengan bantuan Hubble Space Telescope. Ini juga nggak ada masalah. Yang they ever investigated by. Ini juga nggak ada masalah. Kali ini verb 3 ya, investigated by. Yang diinvestigasikan oleh gitu ya. Ini juga nggak ada masalah. Berarti jawaban yang salah adalah yang B. Atau jawabannya adalah yang B. Kenapa nih kira-kira jawabannya yang B nih? Ya oke. Karena di sini kita lihat ya. Di sini ada kata which. Terus dia ada identified by gitu ya. Nah, ini adalah pola passive voice ya. Ini adalah pola passive voice. Oke, sama kayak tadi ya. Pola passive voice, di mana passive voice ini kita butuh to be plus verb 3 plus by ya. Ini optional sebenarnya by itu. Nah, kita lihat bahwa by-nya udah ada nih. By-nya udah ada. Kemudian verb 3 juga udah ada. Nah, kira-kira apa yang kurang nih? Yang kurang adalah to be-nya. Nah, di sini dia kurang to be. Ya. Harusnya apa? Which was identified. Karena dia in 2014. Berarti masa lampau. Berarti which was identified by NASA's New Horizons. Nah, which-nya itu sebagai apa sih? Which-nya itu ya bisa sebagai objek ya. Boleh karena ini pasif jadi sebagai objek. Jadi which-nya itu sebagai objek. Ini objek which-nya. Maka jawabannya yang tepat adalah yang B. Itu dia kurang to be. Which was identified. Nah, tapi ada juga yang namanya reduced passive voice ya. Reduced passive voice. Sini ya. Nah, reduced. Nah, kalau mau di reduced itu boleh caranya dengan cara adalah which dan was atau subjek dan to be-nya atau objek dan to be-nya harus dihilangkan. Ya. Berarti kalau misalkan which was identified by, itu sebenarnya yang which was-nya bisa dihilangkan. Kalau mau hilang gitu ya, harus dua-duanya. Which dan was-nya atau objek dan to be-nya. Sama halnya dengan di opsi D ya. Itu kan hilang tuh si subjek dan dan to be-nya. Jadi bisa di reduced. Jadinya hanya verb 3 dan by saja. Oke ya, gampang kan? Yuk kita lanjut ke soal yang berikutnya. Oke, aku kasih waktu kalian 5 detik untuk menjawab pertanyaan ini. 1, 2, 3, 4, 5. The lungs contain elastic tissues enclosed by a delicate membrane called pleura, enabled them to inflate and deflate with every breath. Oke, ini kok sekilas kayaknya nggak ada yang salah ya, memang ya, kok sekilas nih. Tapi kita harus teliti nih. The lungs contain elastic tissues enclosed by a delicate membrane called pleura, enabled them to inflate and deflate with every breath. Oke, wah sebenarnya ini gampang nih. Kira-kira jawabannya apa nih? Oh, oke. Jawabannya adalah yang jawabannya adalah yang C. Enabled. Why? Kenapa enabled? Kita lihat ya yang pilihan A, the lungs. Paru-paru ya, paru-paru itu nggak ada masalah ya. Paru-paru itu memang lungs. Oke, contain. Ini kan subject verb agreement ya. Lungs contain ini kan. The lungs contain ya. Nah, ini kan subject verb agreement. The lungs contain ini. Dimana si the lungs-nya itu adalah subject dan contain-nya adalah verb. Nah, kalau misalkan ininya plural gitu ya, maka contain-nya tidak perlu ditambahkan s. Berarti ini sudah betul. Ya, yang A ini. Kemudian enclosed by, ini seperti kita pelajari sebelum-sebelumnya, ini adalah verb 3 ditambah by. Berarti ini sudah betul, ya. Ini juga sudah betul. Sudah betul. Nah, ini dia yang salah. Yang salah adalah enabled. Kenapa enabled? Karena ini kan
fakta ya. Ini bisa fakta, bisa informasi umum gitu loh. Dimana kalau fakta atau informasi umum itu tidak boleh menggunakan verb to. Dia harus menggunakan verb one, yaitu enable gitu. Verb one-nya. Dia harus menggunakan verb one. Karena ini informasi umum dan ini pun nggak ada ini ya, nggak ada keterangan waktunya apakah masa lalu atau kapan gitu, nggak ada. Jadi ini kita anggap sebagai informasi umum. Karena ini informasi umum, maka harus menggunakan verb one. Jadi the lungs contain elastic tissues enclosed by a delicate membrane called pleura, enable them to inflate and deflate with every breath. Gitu. Jadi enable di sini tuh subjeknya ya the lungs tadi. Berarti the lungs enable them to inflate and deflate with every breath. Oke? Yuk kita lanjut ke soal yang berikutnya. Oke, itu soal berikutnya. Silahkan aku kasih kalian waktu 5 detik untuk jawab. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, in the 1760s, the number of acts were approved to bring the American colonies under more direct rule by the British Parliament and to intertwine their economies. Oke, kira-kira jawabannya yang mana nih? A, B, C, or D? Sekilas memang bener ya, kayak kayak nggak ada yang salah gitu loh ya. Tapi pasti ada. Oke, ayo jawabannya apa? Ya, sebenarnya kalau udah kelihatan ya, kalau kita udah tahu pola atau kita udah tahu pola-pola TOEFL gitu ya, itu jawabannya sangat-sangat gampang, yaitu jawabannya adalah yang B ya, jawabannya yang B. Nah, kira-kira kenapa nih yang B nih? Nah, kenapa yang B? Karena kita lihat yang B ini kan verb ya, dia were approved. Verb dalam bentuk pasif ya. Kita lihat subjek dari si B ini ya adalah the number, bukan X. Ya, adalah the number, bukan X ya. Jadi kita fokusnya ke the number. Di mana? Nah, ini dia. Di mana kalau the number ya, the number of X misalkan ya, itu diikuti dengan singular ya, dia diikuti dengan singular verb ya. Dimana di sini bukan were yang dipakai, tapi harusnya adalah, jawabannya harus adalah was gitu ya. Sedangkan kalau a number, misalkan number of X gitu ya. Nah, ini diikuti dengan baru plural verb. Kalau plural verb berarti kita menggunakannya yang were. Oke, nah jangan lupa ya, the number dan a number. Kalau the number diikuti dengan singular verb, kalau a number diikuti dengan plural verb. Kita lihat di sini bahwa the number itu harusnya diikuti oleh singular verb. Maka were di sini harusnya adalah was. Jadi bukan were ya. So in the 1760s, the number of acts was approved to bring the American colonies under more direct rule by the British Parliament in order and to intertwine their economies. Walaupun si A-nya itu plural ya, karena kita fokusnya bukan ke bagian yang A ya, bukan ke bagian bukan ke kata yang muncul setelah of, tapi kita fokusnya ke the number sama a number. Oke? Yuk kita lanjut ke soal yang berikutnya. Oke, aku kasih waktu untuk kalian menjawab pertanyaan ini 5 detik aja cukup ya. 1, 2, 3, 4, 5. Iya, ini dalam 5 detik sebenarnya ini gampang ya padahal ya. Ini soal asli loh guys. If the plant species go extinct, the damage that will arise would swaying a chain reaction that affects whole cascade of extinctions in other organisms that rely on them. Ini udah langsung nih.
Jawabannya apa coba? Iya, jawaban yang tepat adalah yang B. Ini mah udahlah. Jawabannya yang B. Harusnya apa? Harusnya sway saja ya. Di mana would ketika ketemu verb maka verbnya wajib verb satu. Ya, nih, ini udah pasti. Sedangkan swaying kan bukan verb satu ya. Tidak, harusnya nggak usah pakai ing ya. Sway aja harusnya gitu. Oke ya. Tapi ini bukan hanya would saja ya, melainkan will juga ketemu dengan verb satu, kemudian can, apalagi could, terus apa? Must ya, may, kemudian might, terus have to ya. Have to ya, bukan bukan have doang. Kemudian has to juga sama. Nah, ini semuanya diikuti dengan verb one. Itu namanya, ini tuh disebut apa namanya? Disebut modal ya. Modal auxiliary verb. Oke. Oke, segitu dulu untuk video kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua dan mudah-mudahan bisa banget bermanfaat buat kalian yang khususnya nih mau tes bahasa Inggris BUMN di tahun ini ya. Kira-kira sebentar lagi kan ya. Mudah-mudahan kalian bisa mendapatkan nilai yang maksimal. Jangan lupa untuk tonton video aku yang lainnya juga. Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat kita semua. Thank you so much guys for watching this video and I'll see you later. Goodbye semuanya. Selamat tinggal.